Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini mari kita kembali mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dihidupkannya kita tadi pagi. Walaupun mungkin di antara kita ada yang tidak menjalankan ibadah salat subuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kehidupan bagi kita. Di samping Allah tetap menghidupkan kita, Allah masih mengizinkan kita menjadi hambanya yang beriman dan berislam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ada hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita dan membiarkan kita berislam, agar kita diberikan kesempatan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang kita tinggalkan. Karena di antara bentuk penyesalan orang-orang yang sudah mati adalah wa qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Orang-orang yang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang ruhnya telah di genggaman Allah, jasadnya yang telah dikubur oleh sanak saudaranya, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup agar aku beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan. Maka syukurilah nikmat kehidupan ini. Nikmatilah nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam. Dengan kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab seorang mengingkari nikmat Allah adalah dia melupakan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang sempurna akhlaknya, adabnya, muamalahnya,
maka hanya dia yang pantas untuk kita jadikan qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka tidak layak bagi kita mengkais-kais tauladan atau contoh selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah mengkhianati ilmu, yang tidak pernah mengkhianati Al-Qur'an, yang tidak pernah mengkhianati apa yang dia ucapkan. Maka kita jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan kita dalam kehidupan beragama dan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh hadirin untuk kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak hanya saling tolong-menolong dalam urusan dunia, tetapi yang lebih dari itu adalah kita saling tolong-menolong agar bagaimana kita semuanya berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya adalah nikmat hakiki, yang nikmatnya adalah nikmat abadi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh menasehati saudara kita. Dan kita butuh dinasehati saudara kita. Oleh karenanya kita yang menasehati, menasehatilah dengan bijak. Lihatlah sikon dan keadaan, tempat dan waktu. Sebaik-baik nasihat diberikan pada saat dia sendirian. Tidak sama saudaranya, tidak sama kerabatnya, tidak sama keluarganya. Maka kita yang dinasehati, terimalah nasihat itu dengan cara yang baik. Terimalah nasihat itu dengan berbaik sangka kepada saudara kita. Sesungguhnya saudara kita yang menasehati ingin kebaikan untuk kita, bukan untuk menunjukkan bahwa saudara kita itu adalah orang yang sudah baik, tidak. Insya Allah saudara kita yang menasehati kita itu tujuannya cuma satu, untuk agar supaya kita berubah menjadi yang lebih baik. Maka dahulukanlah berbaik sangka kepada saudara kita yang mengingatkan kita ataupun yang menasihati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini pula khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan seluruh hadirin tentang suatu perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini. Karena dia sangat akan berkaitan dengan kehidupan akhirat. Yaitu tentang pentingnya membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib membaca salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Furqan ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul, dan rasulnya berkata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ditinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering dengar kata hijrah. Maka dari situlah diambil kalimat mahjur, yang artinya Al-Quran ditinggalkan, kemudian pergi kepada sesuatu yang tidak berarti, yang tidak selevel dengan Al-Quran. Itu mengapa? Kalau kita hijrah dari tempat yang buruk, dari keadaan yang buruk kepada tempat yang lebih baik, kepada keadaan yang lebih baik. Maka begitulah sebagian dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih baik dari dunia ini, yaitu Al-Quran. Namun sebagian umat Nabi Muhammad SAW meninggalkannya, kemudian pergi kepada sesuatu yang bahkan buruk. Al-Quran ditinggalkan kepada Facebook, Al-Quran ditinggalkan kepada YouTube,
Al-Quran ditinggalkan kepada Instagram, Al-Quran ditinggalkan kepada Twitter, Al-Quran ditinggalkan kepada TikTok dan media sosial lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini turun sekitar 1400 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu pada tahun Hijriah, di mana memang realita kehidupan saat itu orang-orang musyrikin jahiliyah meninggalkan Al-Quran. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadari realita sekarang adalah sejarah yang berulang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah terdahulu adalah sejarah yang kemungkinan saja berulang saat ini. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk umat yang meninggalkan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan 1400 atau 1500 tahun yang lalu. Jangan sampai kita termasuk umat yang seperti itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita merelakan waktu kita yang sebenarnya berharga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan itu adalah waktu. Kalaupun uang, kita bisa dapatkan itu lagi. Tapi siapa yang bisa mengulang waktu? Siapa yang bisa mengulang waktu walau hanya 1 detik? Siapa? Siapa yang bisa membayar untuk diulangnya 1 detik? Siapa? Bahkan seorang yang mungkin memiliki setengah dunia pun dia tidak bisa membeli untuk mengulangi waktu yang sedetik. Namun hal yang berharga itu kita relakan untuk membuka perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang Allah haramkan, dengan kita meninggalkan Al-Quran. Kita mengakses informasi berbagai hal untuk kehidupan dunia kita. Tetapi kita abai untuk mengakses informasi tentang akhirat kita. Kehidupan seperti apa ini? Keadaan seperti apa kita? Jika para ulama kita mengatakan semalas-malasnya orang beriman adalah menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya menghatamkan Al-Quran setahun sekali di bulan Ramadan atau tidak sama sekali? Waliyadzubillah. Muslim seperti apa kita? Orang beriman seperti apa kita? Kemudian ketika kita dicaci maki dikarenakan kita banyak maksiat, banyak sia-sia, kita marah. Kita marah ketika saudara kita menasihati kita. Padahal nasihat yang dia berikan lebih baik daripada keadaan kita yang lebih buruk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kapan kita meninggalkan Al-Quran? Apakah sesibuk itu kita sehingga kita tidak menyempatkan membaca Al-Quran? Sesibuk itukah kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu 24 jam? Kemudian Allah bagi waktu itu menjadi 2, malam dan siang. Bukankah siang untuk waktu kita bekerja? Tidakkah ada malam yang di dalamnya kita membaca Al-Quran? Kalaupun di siang hari kita bekerja, apakah benar tidak ada waktu sedikit untuk membaca Al-Quran? Tidak bisakah kita menjadi muslim yang jujur kepada Allah? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Facebook, WhatsApp, grup-grup segala macam. Yang pada suatu saat nanti, di akhirat nanti, mereka sama sekali tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada mereka yang membacanya. Itu mengapa Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah alaihim Al-Quran. Karena dia akan datang kepadamu sebagai syafaat, sebagai penolong. Kita begitu antusias membaca, menonton, melihat media sosial.
Kita rela berjam-jam bersama media sosial. Tetapi 5 menit, 10 menit untuk beribadah, untuk bermajelis ilmu, atau untuk membaca Al-Quran, sudah berat rasa kita. Muslim seperti apakah kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak sekali, Rasulnya banyak sekali menjanjikan fadilah atau keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Apakah yang kita baca dari media sosial menjanjikan pahala di akhirat untuk kita? Tentu tidak. Maka kenapa kita lebih menikmati hal tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, di antara sebab manusia itu tidak menikmati ibadahnya adalah dikarenakan dia telah menikmati maksiatnya. Maka nilailah diri kita sendiri. Nilailah diri kita sendiri. Kenapa kita tidak menikmati ibadah kita? Kenapa kita tidak menikmati bacaan Al-Quran kita? Tapi kenapa kita terlalu menikmati tontonan-tontonan yang ada di media sosial? Nilailah diri kita sendiri, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menjadikan surga yang bertingkat-tingkat bagi mereka yang menghafal atau yang membaca Al-Quran. Iqra wattaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, kemudian naiklah, kemudian bacalah, kemudian naiklah sampai pada bacaan terakhirmu di dunia. Karena sesungguhnya kedudukan akhirmu di surga adalah sampai sebanyak apa engkau baca Al-Quran. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang paling baik, paling mulia, paling patuh. Kita seandainya duduk bersama orang nomor 1 Indonesia, Masya Allah, sudah kita viralkan. Kita seandainya duduk sama orang nomor 1 di provinsi ini, kita sudah viralkan. Kita sudah posting. Kita seandainya duduk sama orang paling nomor 1 di kota Medan ini, kita sudah posting. Ini kita duduk bersama malaikat. Bukan satu malaikat, para malaikat. Yang paling patuh, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Maka kalau kita belum memiliki bacaan yang baik, maka kita belajar membaca Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk kita mempelajari bacaan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, kata Nabi SAW. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca 1 halaman, 2 halaman, atau 1 juz 1 hari? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarilah betapa banyak kebaikan yang Allah janjikan kalau kita baca Al-Quran. Lalu kenapa kita mengalihkan waktu kita untuk membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, menonton yang tidak bermanfaat, bahkan yang bermaksiat, waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tidak memberikan waktu emas kita kepada Al-Quran, ya sudahlah, berikan waktu sisa kita untuk Al-Quran. Kalau memang kita tidak bisa memberikan waktu emas kita untuk Al-Quran, ya sudahlah, berikan waktu sisa itu untuk Al-Quran. Daripada kita tidak sama sekali membaca Al-Quran. Namun jangan sampai itu disebabkan karena kita abai karena Al-Quran. Meremehkan perkara Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sempatlah kita membaca Al-Quran. Di sela-sela kita mengantri, di sela-sela kita menunggu lampu merah,
Di sela-sela kita menunggu istri kita, di sela-sela kita menunggu teman kita, saudara kita, sempatkanlah membaca Al-Quran atau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah petunjuk kehidupan kita. Kalaupun kita tidak paham dengan bacaan yang kita baca, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan cahaya bagi kita nanti di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kelalaian kita dari Al-Quran. Semoga kita tidak termasuk umat yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita, memberikan kita petunjuk agar kita benar-benar memberikan waktu dan ruang untuk Al-Quran, tidak sekedar membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun fattaqullaha ayyuhal mu'minun wadharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'alas salawat wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa 'alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi. Yaqulullahu ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma anta ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima yuhibbuka wa yardah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم أنزل إليهم سكينتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهودين الغاصبين الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.